banyak sekali series-series animasi yang di luar itu, yang di Jepang, di India dan lain. Juru ininya ke sini, SDM-nya orang Indonesia. SDM-nya Indonesia. Oh gitu. Jadi, sekarang permintaannya lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Cari Sekolah, cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Ini kita lagi mau ngebahas jurusan Animasi. Animasi nih. Jadi bagi kamu nih yang mau tahu animasi seperti apa, tonton video ini. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Oke, sekarang saya udah bersama dengan Bapak Olan ya Pak ya. Saya manggil Pak Olan aja. Oke, dari jurusan animasi. Ini sebagai apa nih Pak di sini Pak? Kepala program. Kepala program. Oke. Nah Pak, di sini ini saya mau tahu tentang animasi ya. Jadi animasi itu apa? Udah gitu nanti prospek jurusan animasi ini kayak gimana gitu. Jadi supaya masyarakat ini bisa lihat nih. Seperti apa. Oke, daripada penasaran langsung aja kita tanya-tanya ya. Oke Pak Olan, animasi itu gimana nih Pak untuk jurusan animasi? Untuk jurusan animasi kebetulan kita kan ini sih baru ya, baru karena kan program SMK PK, pusat unggulan. Oh iya, pusat unggulan ya. Jadi sekolah-sekolah yang emang diajukan untuk pusat unggulan. Di situ kita dipilih untuk mengambil konsentrasi. Oh gitu. Tadinya multimedia. Oh dulu kemarinnya. Tahun kemarin multimedia. Karena berubah jadi pusat unggulan. Ya, akhirnya kita pilih konsentrasi animasi. Oh gitu. Jadi di animasi ini kita belajar seputar tentang anak-anak ya, anak-anak siswa belajar 2 dimensi, 3 dimensi. Oh gitu. Iya. Oh. Nanti outputnya emang sudah kita sinkronkan antara kurikulum di sekolah dengan industri. Oh gitu. Nah kalau animasi yang dibuat sama siswa itu biasanya apa aja Pak? Kita animasi 2 dimensi. Biasanya kita ada series, terus ada infografis juga. Nah terus kalau yang 3D, nah kebetulan kita juga nangenin beberapa project-project yang dilempar dari industri. Oh gitu. Kita udah jalan mengerjakan. Kayak contohnya yang 3D aja kita sudah selesai mengerjakan untuk motion karakter untuk beberapa series animasi. Oh gitu. Nah itu yang proyeknya dilempar sama industri ke sekolah. Ke sekolah. Gitu. Oh gitu. Oke Pak. Apa yang diajarin sama siswa-siswi sini di jurusan animasi ini? Misalkan dari awal deh. Dari kelas berapa? Kelas 10 ya? Kelas 10 ya. Oke. Jadi kita ada leveling di animasi. Jadi ibaratnya karena kita udah sinkron sama industri, jadi kita kita ramu sendiri kurikulum yang akan disampaikan ke anak-anak. Pertama itu ada desain grafis. Desain grafisnya, oke. Dasar animasi, lalu animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, lalu ada audio video. Oh gitu. Sorry. Untuk desain grafis apa yang diajarin aplikasinya? Nah, desain grafis aplikasi yang diajarin itu seputar Illustrator, Illustrator, Photoshop dan lain-lain, karena di situ di sini anak-anak mengenal basicnya dari sebuah desain. Oh oke. Dan basicnya dari sebuah desain, mereka bisa tahu cara taste-nya desain itu seperti apa sih. Nah itu ada di desain grafis. Oh gitu. Karena nanti setelah langkah dari situ baru kita belajar dasar animasi. Oh gitu. Dasar animasi itu tentunya mereka belajar basic untuk 12 prinsip animasi. Sorry, untuk dasar animasi gini, apakah siswa yang masuk ke sini atau siswi yang masuk ke sini ini harus bisa gambar atau jago gambar? Oke. Kalau itu opsional ya. Kalaupun nanti jago gambar, nanti kita plotting. Jadi kita petakan dulu anak-anaknya. Kita petakan anak-anak yang jago gambar tuh dikumpulkan, kita petakan, terus anak-anak yang nggak bisa gambar tuh dikumpulkan. Jadi nanti itu bertahap, ada tahapannya. Kalau dalam produksi animasi itu ada namanya bagian storyboard animatik. Nah, biasanya itu anak-anak yang bisa gambar. Bisa gambar. Oh iya. Gitu. Nanti anak-anak yang nggak punya bakat bergambar, nanti kita arahkan ke motionnya. Jadi pergerakan-pergerakannya. Oh gitu. Mulai dari pergerakan, bisa dari teks tuh anaknya jadi texturing, rendering gitu. Oh artinya gini, ketika dia nggak punya bakat gambar, dia tetap masih bisa masuk ke animasi. Oh gitu. Yang penting dia punya niat dan suka tentang dunia animasi. Oh gitu. Nah, keuntungannya apa nih Pak? Kalau misalkan siswa SMP yang baru lulus masuk ke animasi? Keuntungannya ya, sekarang permintaan dari industri itu untuk animasi itu banyak banget. Banyak, gitu. Kebetulan kan kita
industri kreatif kita tuh lagi berkembang. Lagi berkembang, benar-benar. Animasi itu jadi sektor penting. Oh gitu. Sektor penting di dunia kreatif. Jadi permintaan juga lagi banyak, dan Indonesia juga termasuk hal yang diperhitungkan bagi negara lain. Oh gitu. Untuk bagian service ya. Jadi kayak seperti yang banyak sekali series-series animasi yang di luar itu, yang di Jepang, di India dan lain. Juru ini ke sini, SDM-nya orang Indonesia. SDM-nya Indonesia. Oh gitu. Jadi sekarang permintaannya lagi banyak. Jadi ibaratnya bagus lah ya untuk di sini. Banget. Dan prospeknya juga gimana nanti? Prospeknya di Indonesia ke depannya, kalau ini kan kita masih service ya. Masih service. Jadi nanti prospeknya ke depannya pasti cerita-cerita budaya kita, cerita-cerita yang legenda-legenda kita, fiksi-fiksi itu bisa yang dulu diangkat sama anak-anak muda nih yang fokus di animasi, biar bisa dikembangkan jadi sebuah cerita-cerita yang film animasi yang baik sih. Oh gitu. Oke. Tadi kalau yang diajarkan di kelas 1 adalah dasar-dasar animasi itu. Iya. Sama desain grafis juga. Ya kalau misalkan selanjutnya next level animasi 2 dimensi. 2 dimensi. Itu kayak gimana 2 dimensi itu? Nah, animasi 2 dimensi ini anak-anak belajar bikin seperti animasi series yang kayak seperti yang sudah kita lihat di TV yang 2 dimensi. 2 dimensi itu. Nah, di sana mereka sebenarnya banyak banget belajar tentang dimulai dari prinsip-prinsip animasinya dulu. Nah, karena tentunya untuk belajar 2 dimensi kan kita si animator tuh nggak bisa langsung main gerakin aja, dia harus tahu struktur karakter itu seperti apa. Jadi saat dia ngambil barang itu seperti apa, saat dia duduk, nah itu harus detail banget. Oh gitu. Jadi di animasi 2 dimensi ini mereka diajarkan seperti itu. Nanti outputnya anak-anak itu sudah membuat film series animasi. Oh gitu. Itu di kelas 2 nanti. Oh gitu ya. 2 itu berarti kelas 11. Oh gitu. Nah, kelas 3-nya? Kelas 3-nya nanti kita ada yang 3D-nya. 3D itu kayak film Upin Ipin itu ya? Iya, kayak Upin Ipin, kayak yang kemarin tuh yang filmnya Nusa Rara. Oke. Oh itu 3D tuh Pak ya. 3D. Oh gitu. Itu. Oh, dan itu hampir rata-rata siswa di sini bisa. Siswa di sini kita bagi job desk-nya nanti. Oh, gitu. Jadi nggak semuanya nanti satu orang bikin film animasi nggak. Nanti ada orang yang lighting, texturing, terus ada orang rigging, orang yang motion ya, yang gerakin ya. Gitu. Ntar beda lagi orang rendering, compositing. Jadi anak-anak pun sudah kita petakan sesuai dengan minat mereka. Oh gitu. Itu dalam satu kelompok ada berapa orang biasanya Pak? Kalau untuk film besar ya, kalau misalkan durasinya yang 3 menit, 5 menit itu bisa sekelas bisa ngerjain biar iya, karena tentunya pipeline-nya itu panjang. Jadi enggak singkat. Jadi pipeline itu panjang. Yang bakat-bakat yang gambar tadi pun akan ikut terlibat dalam produksi. Oh, iya makanya itu tadi diplotin ya. Oh gitu. Pak Olan, kalau di sini syarat masuknya apa aja Pak? Ada nggak syarat masuk? Kalau syarat masuk nggak ada ya. Nggak ada. Kayak misalkan kalaupun dari kita bukan syarat sih, tapi lebih mau follow up apa sih yang bakal mau dibawa ke SMK. Misalkan kayak tadi gambar. Kalau anak-anaknya bisa gambar, yaudah tunjukin gambarnya. Jadi nilai positif. Jadi nilai lebih lah ibaratnya. Ya, terus kita pun sebagai tenaga pendidik di sini kita bisa petakan nih anak-anak yang mau masuk dan bisa kita cari bakatnya di mana. Baru kalau misalkan dia suka berangkat animasi, kayak misalkan dia suka bercerita di sana, berarti dia kita petakan nanti anak itu berarti lebih ke konsep. Gitu. Oh gitu, Pak. Susah nggak sih Pak belajar animasi? Susah gampang ya. Susah gampang. Kalau misalkan emang kita niat, emang suka dunia animasi, kayak suka nonton film animasi, terus kita suka pengekspresian dari animasi tersebut. Karena kan animasi sendiri kan kita bisa mengekspresikan apapun itu. Beda kalau kita acting. Kalau acting kan ekspresinya kita nggak bisa lebih-lebihkan gitu. Kayak misalkan film-film yang kita kayak Tom Jerry gitu kan, itu dilebih-lebihkan kan. Kalau kita sudah nyaman dengan hal itu, nanti pun pengerjaannya akan lebih mudah. Oh gitu. Intinya suka dulu, nah baru nanti secara teknis itu bisa diajarin. Oh gitu, iya. Nah Pak, kalau misalkan nih
Ini kan siswa udah masuk jurusan animasi, udah gitu lulus nih misalkan. Lebih disarankan untuk kuliah itu kemana? Kalau kuliah itu opsional ya. Kalau misalkan dunia animasi ada yang yang IKJ juga ada, yang Polmed juga ada, yang UMN juga ada. Tentang animasi juga, jurusan animasi juga. Animasi juga. Oh gitu. Gitu. Banyak sekali kampus-kampus emang yang udah support di dunia animasi ya. Dunia animasi. Oh gitu. Gitu. Kalaupun nanti nggak kuliah, banyak juga. Jadi kalau di dunia studio animasi ini, kebanyakan bukan dari jenjang pendidikan, tapi lihat dari portofolionya. Oh, yang udah pernah dikerjakan. Oh gitu. Banyak juga di industri animasi itu anak-anak SMK. Oh gitu. Artinya gini, ketika udah lulus, misalkan dia nggak kuliah, dia kerja dulu. Biasanya di bidang apa, Pak? Dia sebagai animator atau? Sebagai animator. Ada. Sebagai rigger gitu. Jadi gitu. Banyak sekali job desk-nya sih. Oh gitu. Banyak banget job desk yang ada di studio animasi. Nah, itu bisa kita isi. Tentunya mereka nyaringnya berdasarkan portofolio sih. Oh gitu. Biasanya Pak, untuk di animasi ini software yang digunakan sama siswa-siswi itu apa sih Pak? Kita kalau untuk animasi kita pakai After Effects, terus pakai Blender, pakai Adobe Animate. Oh gitu. Dan memang itu udah biasa dipakai di dunia industri juga? Iya, udah biasa di dunia industri juga. Ada juga nanti yang misalkan ada perbedaan, tapi perbedaannya tuh dalam teknis itu nggak signifikan. Kita bisa, kalau perpindahan software itu kita bisa pelajarin sebentar. Yang penting kita tahu strukturnya seperti apa, gitu. Alur pembuatannya seperti apa. Untuk beda software pun pasti bisa diatasi lah. Oh gitu. Biasanya nih Pak, di kelas berapa siswa udah bisa bikin film? Kalau bikin film utuh ya, kalau kita bicara film short movie lah, movie animasi. Di kelas 3 sudah bisa. Di kelas udah bisa? Udah bisa. Oh, tapi gitu. itu butuh tim ya. Tim yang lumayan banyak ya. Oh gitu. Ya yang tadi apakah sekelas gitu atau gimana? Bisa sekelas, bisa gitu. Nanti satu kelas itu dibagi 2. Oh oke. Nah Pak Olan, mungkin ada nih masukan atau saran ya buat anak-anak SMP yang mau masuk ke jurusan animasi? Silahkan. Oke, sarannya sih kalau mau masuk SMK ya, lebih baik kita tahu dulu, kita kenali dulu SMK-nya itu seperti apa, terus kita kenalin dulu jurusannya. Nah kita bisa browsing dulu pencapaian SMK tersebut. Betul. Habis itu karya anak-anaknya seperti apa. Nah dari situ nanti kamu bisa nilai, oh saya akan jadi seperti mereka loh. Oh gitu. Dilihat dari karya-karyanya. Dari situ kita bisa tahu tujuan kita masuk SMK itu jelas jadinya. Dari saya sih itu. Jadi kita lebih baik cari tahu dulu sebelum kita langsung terjun ke SMK. Oke. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalkan ini ya untuk masuk jurusan animasi ya. Benar. Karena menyenangkan. Oke, pemirsa, itu aja ya bincang-bincang kita tentang jurusan animasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.